warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadabbur ya, surat Al-Baqarah, terakhir ayat 275 ya. Berarti sekarang ayat 276 ya. 276 sedikit banget ya. Ya, boleh dibaca Pak Ustadz Adri ayat 276. Baik Bapak Ibu ya, kita ini ayatnya cuman sedikit nih kita bahas. Kita murojaah untuk mengingat kembali. Saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Yamhaqullah, Allah telah memusnahkan, Allah akan memusnahkan riba wa yurbi shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai kulla kafar, setiap orang yang kafir, asim lagi berdosa ya. Jadi ayat ini masih hubungannya dengan riba ya. Riba ini udah merajalela di mana-mana ya waktu itu. Jadi Allah untuk melarang ya, dan agar tidak melakukan riba lagi, Allah melakukan secara bertahap ya. Karena riba ini waktu dulu ya sama seperti miras, minuman keras ya, udah kemana-mana merajalela, makanya nggak bisa langsung dilarang, bertahap, dari mulai cara yang lunak sampai ya cara yang keras atau ancaman yang berat gitu ya. Nah, jadi riba ini dimulai dari tingkat yang paling rendah yang lunak, yaitu di surat Ar-Rum surat 30 ayat 39 ya. Jadi Ar-Rum ya. Sudah ketemu ayat 39, surat 30 ayat 39. Ini dari yang paling lunak ya.
wa ma attaitum, dan apa yang kalian keluarkan atau yang kalian berikan min riba, dari riba, liyarbu wa fi amwalin nas, ya maksudnya untuk menambah, ya agar bertambah harta kekayaan atau harta manusia. Ya, jadi ini Allah mengingatkan, baru mengingatkan, ya, bahwa apa yang kalian berikan, ya, dengan cara riba, maksudnya agar bertambah harta manusia, pala yarbu indallah, maka tidak akan menambah, ya. Di sisi Allah itu sebenarnya riba nggak akan menambah. Udah ketemu belum? Halaman 408. Halaman 408. Ya. Udah ketemu yang lain? Ya. Jadi apa yang kalian berikan dari riba, ya, agar menambah harta kalian atau harta manusia, maka sebenarnya tidak menambah di sisi Allah. Wa ma ataitum, ya, min zakatin, dan apa yang kalian berikan dari zakat, yuriduna wajhallah, ya, dan kalian mengharapkan keridhaan Allah, ya, atau mengharapkan wajah Allah, faulaika humul mut'ifun, maka mereka itulah, ya, orang-orang yang melipat gandakan. Jadi dulu orang kalau mau melipat gandakan, yaitu cara riba, ya. Padahal di sisi Allah itu tidak melipat gandakan. Kalau mau melipat gandakan dengan zakat, maksudnya sedekah atau infak, ya, itulah cara-cara mut'ifun, untuk melipat gandakan itu yang benar. Ini baru peringatan cara yang lunak, ya. Lalu, ya, Allah meningkat lagi nih ke cara yang lebih keras sedikit, ya. Itu ada di surat An-Nisa, surat 4 ayat 161, ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 161. Wa ahjihi murriba wa qadnuhum, ya. Dan karena mereka memakan riba, ya, wa qadnuhum, padahal mereka udah dilarang anhu darinya, wa aklihim, ya, dan karena mereka memakan amwalanas, makan harta manusia, bil batil, cara batil, ya. Jadi karena mereka udah menjalankan riba dan sebenarnya udah dilarang, ya, wa qadnuhu anhu, dari riba itu, wa aklihim, ya, karena mereka memakan amwalanas, harta manusia, bil batil. Jadi riba itu makan harta manusia dengan batil. Wa a'tadna, dan kami sediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, minhum, ya, di antara mereka, ajaban alima, siksa yang pedih. Ya, ini udah mulai Allah mengancam nih. Kalau tadi belum ada ancaman, baru mengasih tahu kalau mau lipat gandakan dengan zakat. Sekarang udah diancam dengan ancaman siksa yang pedih, ya, kalau dia masih melakukan riba, ya, dengan cara memakan yang batil itu, harta manusia yang dengan cara batil, maka udah mulai diancam. Udah mulai berkurang nih yang riba, ya. Maka naik lagi ke ayat surat Ali Imran surat 3 ayat 130, ya. Surat 3 ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba, at-afa, ya, dengan melipat gandakan mudho'afa,
berlipat-lipat. Ini Allah mengingatkan, janganlah, udah melarang nih, janganlah kalian, kalau tadi ancaman, kalau ini larangan udah, la ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba dengan melipat gandakan yang mudho'afa, berlipat-lipat. Jadi 1 juta minjemin, baliknya 1.500.000 gitu, berapa bulan atau berapa tahun. Nah itu udah dilarang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka agar kalian orang yang beruntung ya. Jadi Allah udah mulai melarang. Kalau sebelumnya hanya memberitahu, lalu mengingatkan, terus yang kedua mengancam, yang ketiga udah melarang ya. Baru yang keempat masuk surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat mulai dari ayat 275 ya. Ya, dari 275 sampai 279 itu riba ya. Allah mulai memberitahu orang yang riba, yaitu termasuk orang yang seperti orang gila karena kemasukan setan ya. Udah dijelasin nih, kalau masuk apa orang riba maka seperti orang gila karena dia kemasukan setan ya. Maka jangan riba, bahkan di akhirat dia akan masuk neraka ya, kekal di dalamnya. Itu udah mulai ditakut-takutin nih, seperti orang gila. Emang bener kalau orang riba kayak orang gila. Stres bolak-balik, ngapain nih mikirin hutang ya. Nah di ayat 276 juga ya dijelaskan ya, bahwa riba ya, itu Allah akan musnahkan riba. Jadi bukan dia sendiri yang memusnahkan, tapi Allah, yamhaqullah ya. Allah akan memusnahkan, Allah akan membinasakan riba ya. Jadi orang yang riba itu Allah langsung yang membinasakan. Dan Allah mengatakan wa yurbis shadaqat, Allah akan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbul, dan Allah tidak menyukai kulla kafar ya, setiap orang yang kafir. Jadi orang yang riba Allah menyebutnya kafir, kafar ya. Asim, lagi berdosa ya. Karena ingkar, dia udah dikasih tahu ini halal ini haram, dia masih ingkar, maka disebut kafar, orang yang kafir ya. Di ayat 277-nya ya, ini berita gembira kalau orang yang tidak makan riba, dia beramal soleh ya, lalu takut dengan riba, dan maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Jadi Allah memberi perintah kepada Rasulullah ya, untuk menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Makanya Rasulullah disebut sebagai Najiro wa Mubasiro, sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira ya. Peringatannya bagi orang yang riba ya, maka akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Sedangkan kabar gembira ya, orang yang meninggalkan riba dan melakukan sedekah, maka dia akan mendapatkan yudo'ab, dilipat gandakan rezekinya ya. Itu Allah ya memerintahkan kepada Rasulullah untuk wa najiro wa mubasiro, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Yamhaqu ya, maksudnya memusnahkan. Arti yamhaqu di sini memusnahkan dengan cara perlahan-lahan ya. Jadi yamhaqu ini artinya Allah memusnahkan harta ya, atau kehidupan dengan cara perlahan-lahan, memindahkan satu keadaan
ke keadaan yang lebih buruk. Itu yamhaqu artinya, memindahkan satu keadaan ke keadaan yang lain yang lebih buruk dengan cara perlahan-lahan. Nah, ini yamhaqu. Jadi si pemakan riba ini itu akan dimusnahkan harta dan kehidupannya dengan cara perlahan-lahan. Kalau kaitannya dengan kekayaan, dia nanti lama-lama akan jadi bangkrut. Kalau kaitannya dengan kehidupan, maka kehidupannya akan hancur. Udah nggak ada kasih sayang, nggak ada keberkahan, bahkan terjadi permusuhan. Kalau di dalam keluarga antara suami istri ribut terus, orang tua sama anak nggak akur. Nah, itu berarti dihancurkan secara perlahan keberkahannya. Itu hidup. Kalau harta dia bangkrut, kalau kehidupannya hancur, nggak ada kasih sayang, nggak ada keberkahan. Apabila punya perusahaan, si pemegang saham berkelahi atau ribut sama pemegang saham yang lain, atau sama pengelola, atau sama pekerja, pokoknya nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan, nggak ada keberkahan, nggak ada kasih sayang. Itu kalau dalam kehidupannya. Jadi yamhaqu ini dilenyapkan secara perlahan-lahan dan dipindahkan suatu keadaan kepada keadaan yang lebih buruk. Artinya apa? Artinya si pemakan riba ini hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hari esok lebih buruk daripada hari ini, karena Allah memindahkan satu keadaan ke keadaan yang lebih buruk. Jadi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Dan orang yang pemakan riba itu nanti di penghujung usianya dia akan sengsara, karena makin hari makin buruk kehidupannya. Dia nggak akan mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah, tapi dia di penghujung usianya akan mendapatkan penutup yang buruk, yaitu su'ul khotimah. Masya Allah, karena tiap hari Allah memindahkan keadaan makin hari makin buruk, baik hartanya maupun kehidupannya itu makin buruk. Maka dia di penutup usianya bisa jadi dia su'ul khotimah, dalam keadaan buruk penutup. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya dengan bertaubat. Bertaubat, lalu pantaha, berhenti. Allah diingatkan pantaha, berhenti, udah serahkan semua urusannya kepada Allah. Min rabbihi fa antaha falahu masalah wa amruhu ilallah, dan perkara ini udah serahkan kepada Allah. Itu cara menghindarinya. Tapi kalau misalkan waman ada, dia masih meneruskan, dia masih mengulangi, wa ulaika sabunar, maka mereka akan masuk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang riba ini sangat berat hukumannya. Neraka kekal di dalamnya. Bahkan ada di ayat lain di ayat 279, orang yang memakan riba itu Allah akan memeranginya. Jadi bermakna kalau dia nggak mau berhenti riba, sama aja telah membuat api peperangan dengan Allah. Sekarang kalau kita perang sama Allah, kira-kira menang mana? Jadi Allah akan memusnahkan harta bendanya, Allah juga akan memusnahkan hidupnya. Kalau memusnahkan harta benda itu masih ada kaitannya dengan dunia.
Tapi kalau Allah memusnahkan kehidupannya, ya, itu kaitannya dengan akhirat. Ya. Jadi perkataan yamhaku ini Allah memusnahkan secara perlahan-lahan. Nah, ini biasanya orang kalau dimusnahkan secara perlahan-lahan, mereka nggak nyadarin nih, ya, akan musnah. Sebab apa? Kemusnahannya secara perlahan-lahan. Ya. Kalau misalkan secara tiba-tiba gitu, langsung jatuh miskin atau langsung kehidupannya hancur, nah itu berasa. Tapi ini secara perlahan-lahan, ya. Jadi dia nggak menyadari. Nah, jadi dia merasa baik-baik saja, padahal keadaannya semakin hari semakin buruk. Ya. Nah ini riba nih, nggak terasa, ya, kehidupan dia semakin hari semakin buruk. Ya. Ya akhirnya menjadi kemusnahan total. Ya kadang nggak ngerasin nih, dulu kita punya ini punya itu, kok sekarang pada nggak ada, pada habis kemana ini. Ya bisa jadi itu perlahan-lahan Allah ambil, ya. Kehidupannya juga udah mulai, yang dulu bahagia anak istri sekarang udah nggak ini, anak nggak nurut, istri juga nggak nurut, ya. Bisa jadi itu mulai diambil perlahan-lahan. Ya, makanya ya hati-hati nih, ya. Apalagi zaman sekarang, waspada. Orang kadang berkedok mau bilangnya mau bantu melebarkan usaha, ya, ini tanpa jaminan. Waduh, di HP itu banyak banget, ya. Kalau dulu di bank syarat-syaratnya susah untuk minjem, ya, benar gak? Bahkan orang nggak layak minjem kadang dicari-cari celah tuh kelemahan bank, dia buat cash flow, bener gak? Yang orang bank nih gimana? Ya, dibuat cash flow Pak, ya. Setor ambil biar apa? Biar layak. Padahal itu kan sebenarnya dia emang kalau nggak disetujuin berarti emang dia belum layak, tapi dia maksain supaya dapat pinjaman gimana? Dia akal-akalin tuh, dia buat cash flow, setor ambil supaya apa? Supaya cash flow-nya bagus. Wah, ini layak nih, bagus nih. Ya, padahal nggak layak. Akhirnya apa? Hancur sendiri. Nah, sekarang udah nggak pakai gituan lagi. Cukup KTP aja. Nggak pakai BI checking lagi. Ya, lebih parah lagi nih. Kalau dulu bank masih ada kontrol, ya. Ya jadi dicek dulu layak nggak deh pendapatannya. Kalau sekarang enggak, ya. Langsung, ya. Bahkan dia bilang aman, bunga rendah. Cukup nomor handphone, KTP, langsung dicairkan, Masya Allah. Ya, jadi hati-hati nih, ya. Kadang dia bilang kita merasa wah ini nih yang menyelamatkan perdagangan kita nih, bisa menambah modal, padahal itu yang menghancurkan dan memusnahkan perdagangan, ya. Kelihatannya buat tambah modal, tambah banyak keuntungannya, padahal itulah yang menghancurkan. Coba kalau kita lihat Matahari Depstore, ya, tahu pasti semua Matahari, ya, cabangnya di mana-mana dulu, ya, seluruh Indonesia itu besar, yang punya Hari Darmawan. Dibujuk tuh sama Bang Lipo. Mau besarin nggak usaha biar bisa buat hipermall, nanti lengkap, toko serba ada. Ya udah diterima tuh tawaran untuk membesarkan usaha, padahal dia udah banyak cabangnya. Diiming-iming diterima juga tuh pinjaman. Akhirnya dia buat hipermall di mana-mana, ya. Pinjamannya dalam bentuk dolar. Iya. Dolar kan dulu masih murah tuh. 2.500 ya. Dulu masih saya ingat tuh. Ya patarnya dulu dolar sempat 2.500 ya, 2000. Nah, begitu kerusuhan tahun 98 itu dolar langsung melesat sampai 15.000. Akhirnya apa? Nggak bisa dia nyicil, karena bayangin dari 2.500 ke 15.000 naiknya berapa kali lipat itu? 6 kali lipat, ya.
dia harus bayar dalam bentuk dolar juga, nggak sanggup, akhirnya bangkrut lah dia. Ya qadarullah, ya itu kejadian seperti itu ya. Akhirnya ya udah diambil alih, diakuisisi sama bank. Makanya hati-hati. Tapi biasanya kalau orang yang udah jago bisnis, cepet dia baliknya lagi. Ya akhirnya dia buka itu lagi tuh usaha yang namanya apa, taman bunga ya, Matahari, itu maju juga. Ya, tapi ya hati-hati, tetap yang namanya riba ya itu akan hancur perlahan-lahan. Ya Allah buat supaya nggak terasa, orang nggak nyadarin ya. Akhirnya tahu-tahu dalam keadaan buruk, makin buruk gitu. Ya, jadi bayangin perusahaan yang besar aja ya, yang cabangnya udah di mana-mana, dengan riba ya, dia hancur. Apalagi kalau yang baru merintis ya. Ini lapar nih kucing nih. Ya. Jadi perusahaan yang udah skala besar aja itu bisa hancur, apalagi orang yang baru merintis mau usaha. Kadang orang kan berpikirnya, wah kalau mau usaha cari modal nih, caranya gimana? Pinjem bank, jaminin BPKB. Nah yang udah banyak cabangnya aja bisa hancur, apalagi yang baru merintis ya. Karena yang namanya utang bayarnya pasti ya, jatuh temponya udah jelas, tapi dapatnya belum pasti. Kadang dapat, kadang untung, kadang enggak ya. Nah itu yang jadi masalah. Kalau lagi enggak untung, itu yang jadi masalah dalam menyicil gitu. Jadi makna yamhaku di sini bukan hanya bertambah saja ya, karena sebenarnya bisa juga nilai harta itu ya. Jadi bukan dari jumlah harta, tapi bisa juga nilai harta pada keberkahan ya. Kalau harta itu berkah maka akan menyenangkan, tapi kalau ya harta itu enggak berkah, meskipun harta itu banyak maka akan menyusahkan ya. Nah itu dilihat dari nilainya ya. Dia riba mungkin bisa jadi dia hartanya banyak berlimpah ya, tapi enggak menyenangkan, menyusahkan ya. Jadi kalau misalkan nih memiliki harta ya, tapi dia nggak punya kasih sayang, udah hilang dari nilai hartanya, saling membenci, bermusuhan ya, itu nggak nyaman. Biarpun rumahnya besar, harta berlimpah ya, sama istri nggak pernah ketemu, istri sibuk cari sosial media sosialita, anak sibuk dengan urusan sendiri masing-masing, saling membenci. Nah itu namanya hartanya nggak ada nilai ya, nggak ada ketenangan, bahkan dia lebih senang kalau di luar gitu. Nah jadi yang dimaksud di sini juga satu keberkahan, artinya hartanya itu bernilai ya. Jadi ini satu bukti nyata ya, Allah telah memusnahkan hidupnya. Jadi nilainya dia udah diangkat, keberkahannya, meskipun dia hartanya banyak ya, dengan cara riba ya. Ada juga kan orang riba tapi hartanya masih banyak, Allah nggak musnahkan, tapi nilainya itu akan hilang ya. Nggak ada kebahagiaan dengan harta banyak, nggak ada ketenangan. Yang ada dia menderita, kesusahan, ngeluh gitu. Bahkan mobilnya banyak, satu ada masalahnya kepikiran. Nggak ada ketenangan itu ya. Jadi nggak ada nilai dari harta, juga nggak ada nilai dari hidupnya ya. Jadi kan ada harta ya, ada kehidupan ya. Hartanya nggak ada nilainya, kehidupannya juga nggak ada nilai. Kalau nilai hidup kan ada cinta, ada kasih sayang, ada keharmonisan, ada kebahagiaan, kedamaian, ya, ketenangan. Tapi ini udah nggak ada. Karena apa? Karena Allah telah musnahkan juga tuh
kehidupan hidupnya, ya. Apakah Allah berlaku jolim? Ya, enggak. Justru dia sendiri yang menjolimi dirinya, ya. Allah telah terangkan riba itu buruk, keji, tapi dia melihat riba itu justru bukan satu hal yang buruk, ya. Ini dari Ibnu Majah, Rasulullah, ya, mengatakan bahwa sesungguhnya riba itu mempunyai 70 tingkatan, ya, dan tingkatan atau dosa, ya, tingkatan atau dosa yang paling rendah itu seseorang lelaki menjinahi ibunya, itu dosa yang paling rendah. Bayangin, menjinahi ibunya itu dosa yang paling tingkatannya paling rendah dari riba. Bayangin ada 70 tingkatan, itu yang paling rendah menjinahi ibunya, ya. Jadi luar biasa ini. Riba kelihatannya sepele, ya, tapi dosa yang paling rendah itu menjinahi ibunya. Bagaimana tingkatan yang paling tertinggi, ya. Ya. Ngambil rumah dengan riba, beli mobil riba, ya. Nah itu nggak akan tenang. Jadi kesudahan bagi simpangan riba ini nanti adalah kemusnahan, ya. Tapi kemusnahan ini sedikit demi sedikit nih, jadi dia nggak sadar, sedikit, ya. Ya. Makanya kan ada orang yang udah 20 tahun, ya, ngambil riba, ya. Dia merasa mana saya nggak merasa nih, ya. Tapi sebenarnya dia telah terpedaya. Karena apa? Karena kemusnahan hidup itu bukan dari jumlahnya, tapi nilai harta, ya. Mana rumah saya nggak apa-apa nih, udah 20 tahun saya riba, mobil aman-aman aja, ya. Ya, tapi sebenarnya dari hartanya enggak, tapi dari hidupnya, ya. Dia udah diambil nilai hidupnya sama Allah. Bisa jadi, ya, Allah kalau mau ngambil dari hartanya langsung dimusnahkan, bisa jadi, ya, terbakar atau habis ditipu orang, hilang hartanya, gempa bumi bisa jadi, ya. Jadi bagi Allah mudah, ya, kalau dia mau musnahkan Allah, ya, hartanya dan kehidupannya sangat mudah. Ini dari Imam Ahmad, Rasulullah berkata Allah melaknat orang yang memakan riba. Jadi melaknat itu artinya menjauhkan rahmat dari hamba tersebut. Jadi Allah menjauhkan rahmat dari hamba tersebut. Jadi orang yang riba itu akan dijauhkan rahmatnya dari hamba tersebut, ya. Jadi misalkan bukan hanya si penerima riba nih yang akan dilaknat, si pemberi riba, yang mencatat, yang menyaksikan, ya, semuanya itu nanti akan kena laknat Allah, ya. Laknat itu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, jadi jangan main-main dengan riba. Kita nganterin aja udah kena laknat, apalagi ngajak, apalagi nyatet, apalagi saksi, gitu, ya. Ya, kita bisa sebelum menyelamatkan diri kalau kita ada iman di hati, ya. Sekarang pertanyaan, kita yakin nggak gitu? Kadang kan orang suka ragu, bisa gak sih kita kaya tanpa riba? Bisa gak sih kita kaya tanpa harus minjem ke bank, gitu? Ya sebenarnya bisa, asal kita yakin beriman pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar itu dari masalah, ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka, ya. Jadi yakin aja. Kadang orang, mana mungkin sih kita bisa ngambil rumah. Ada gak kepikiran gitu kalau nggak ke bank? Mana mungkin sih kita bisa usaha kalau nggak ada modal, gitu, dari bank, ya. Padahal, ya, kalau kita yakin beriman, Allah akan kasih solusi, ya. Kayak orang dagang juga gitu, ya. Udah, jangan mikir ntar gimana kalau rugi, kalau bangkrut, ntar malah hancur, gitu. Udah jalanin aja, sambil jalan nanti ada aja tuh ide-ide kekurangannya, ya. Kayak orang mandi aja, orang mandi kan nggak berpikir gimana nih mandi biar sukses, gitu. Masuk aja kamar mandi,
begitu nyampe kamar mandi, wah iya anduk belum diambil, boleh nggak ngambil anduk keluar terus balik lagi? Boleh kan? Oh iya odolnya habis, beli dulu atau ngambil di kamar gitu. Begitu juga dagang, ya. Jalanin aja, insya Allah nanti ada aja tuh kekurangan-kekurangan bisa ditutupin, akhirnya jadi sempurna seperti itu ya. Nah, cuman karena kadang suka tidak yakin ya, harus ada modal, harus sempurna, harus lengkap ya. Kalau enggak gimana bisa jualan kalau enggak lengkap, akhirnya minjem dengan cara riba ya. Nah di sini Allah mengatakan wa yurbis sodakot, dan Allah menyuburkan sedekah ya. Yurbi ini dari kata riba juga nih, tapi Allah terjemahannya nggak mengatakan meribakan sedekah, tapi menyuburkan sedekah. Dari yurbi dari kata riba, jadi Allah menyuburkan sedekah. Ya, jadi karena riba itu artinya bertambah ya. Jadi misalkan uang 1 juta ditaruh di bank 1 tahun jadi 1.200.000, maka itu bertambah ya. Secara angka bertambah tapi secara nilai sebenarnya berkurang atau hilang. Sedangkan sedekah ya, itu secara angka berkurang. Bayangin 1 juta disedekain 200, jadi tinggal 800, kan berkurang secara angka, tapi secara nilai itu sebenarnya bertambah ya. Jadi kalau riba ya secara angka dia kelihatannya bertambah tapi sebenarnya secara nilai dia berkurang. Sedangkan sedekah secara angka kelihatannya berkurang tapi secara nilai dia bertambah ya. Nah letak nilainya kita sebenarnya bukan dari angka-angka tapi dari nilai ya. Jadi jangan salah ya, harta yang kita milikin itu sebenarnya bukan dilihat dari jumlah angka-angkanya tapi dilihat dari nilainya ya. Ada orang dengan uang 1 juta ya, dia nggak ada nilainya, jadi kayak nggak ada nilai gitu 1 juta ya. Kayak kemarin saya diajak makan itu duren di Anyer ya, di Haji Arif duren. Itu temen naktir, itu duren musangking 1 juta, terus dapat potongan 800, dia bilang murah banget. Murah bagi dia ya. Nggak ada nilainya gitu bagi dia ya. Tapi pada orang lain 1 juta itu bisa bernilai sama sekali ya. Jadi sebenarnya harta itu bukan dari angkanya tapi nilainya ya. Ya contoh nih ya, ada pakaian ya, ini dilihat dari manfaatnya. Baru beli 2-3 kali kita pakai udah nggak mau dipakai lagi, adalah kena tinta, ada yang bilang udah kusam atau luntur ya. Nah itu berarti nilainya udah nggak ada, bisa jadi itu Allah musnahkan nilai dari pakaian itu sehingga baru 2-3 kali udah nggak. Ada juga yang orang udah 10 tahun pakai baju itu masih enak aja, kelihatannya masih bagus aja. Ada seperti itu ya. Nah, ada juga rumah yang baru 1 tahun ditempatin udah retak-retak, ada bocor, nah gelisah tinggal di situ nggak nyaman ya. Nah, bisa jadi itu Allah musnahkan nilainya dari rumah itu ya, sehingga nggak nyaman, nggak tenang. Ada juga yang udah 20 tahun tinggal situ masih enak, adem, nyaman ya. Bahkan ada ketenangan di situ ya. Itu berarti Allah berikan nilai pada harta itu ya. Jadi riba itu bukan hanya dikurangin, bisa juga itu dari nilainya itu nanti akan hilang keberkahannya ya, nggak tenang lah, nggak nyaman ya hidupnya ya. Jadi di sini
mana tadi? Wa yurbi sodako, Allah menyuburkan sedekah ya. Itu nilainya ya, yang disuburkan bisa jadi bukan hanya dari angkanya tapi dari nilainya ya. Bagi ya. Beli barang enak dipakai, rumah nyaman ya. Jadi bukan dari angkanya tapi dari nilainya bisa juga ya. Itu dari harta. Begitu juga dalam kehidupannya ya. Itu Allah beri pahala 700 kali lipat, diberi kesehatan ya. Itu orang yang bersedekah itu ya, itu diberi kesehatan. Kalau di Arab ya, kalau ada orang sakit dia nggak langsung ke dokter, dia bersedekah sebagai tawasul untuk keberkahan ya. Jadi dia bertawasul dulu sedekah ya. Baru dia ada ya. Jadi satu cerita atau kisah seorang ibu yang udah dinyatakan dia gagal ginjal, harus cuci darah. Ini di Arab ya. Maka dokter menyarankan kalau mau lebih tahan lama ya dalam kehidupannya, transplantasi ginjal. Kalau cuci darah nggak tahan lama. Maka karena dia orang kaya, boleh deh tolong dibantu ya, maka dicarilah. Nah, pas dicari ternyata ada nih orang yang mau mendonorkan ginjal dan udah dicek ya, kesehatannya oke ya, darahnya juga cocok, maka siap untuk transplantasi. Nah, ibunya ini ketika mau ada transplantasi, sebelumnya ya dia mau tahu ibunya siapa sih yang mau mendonorkan ginjal untuk dirinya. Nah, dia izin sama dokter untuk ketemu ya. Nah, ketika dia ketemu sama orang yang mendonor ginjal ya, dia tanya, ibu kenapa mau mendonorkan ginjal untuk saya gitu. Kata ibu itu, ya saya karena ini kebutuhan ekonomi, karena ya saya banyak utang ya, saya juga untuk memenuhi hidup anak saya ya, istri saya, suami saya, semua ya, untuk menutupi kekurangan. Nah, ibu ini nggak tega nih, artinya dia mau karena bukan ikhlas tapi karena terpaksa, kebutuhan ekonomi gitu ya. Akhirnya dia bilang sama ibunya, ibu udah, ibu nggak usah donor ginjal, ini uang yang ibu pengen, dikasih 20 dinar waktu itu ya, buat ibu ya, jadi ibu nggak usah mendonorkan ginjal. Ini bener nih kata dia, bener ini buat ibu ya. Langsung dia sujud berdoa ya. Namanya orang susah, doanya langsung nembus ke langit, itu diijabah oleh Allah ya. Semoga ibu diangkat penyakitnya, dipulihkan kesehatannya. Waduh, doa dia seneng banget ya. Nggak mendonorkan tapi dapat uang uangnya gede lagi ya. Nah, 2 minggu kemudian rupanya setelah dia bersedekah itu rasanya enak kan, pikiran seneng. Kalau orang bersedekah tuh hati seneng ya, bener ya. Nah, itu rupanya dengan hati yang seneng itu juga bisa memulihkan kesehatan. 2 minggu setelah dia memberi uang itu kepada ibu itu, dia cek lagi ke dokter. Dokter kaget, lah ini kok ginjalnya bisa normal lagi, nggak ada masalah. Gimana ibu ini kok bisa gini ya? Nggak tahu, wallahu alam. Saya cuma waktu itu nggak jadi transplantasi saya kasih ke ibu itu, dan akhirnya normal kembali ya, tanpa ada sakit apapun. Itu kalau Allah mau beri orang sedekah ya. Sedekah juga bisa membuat harmonis rumah tangga ya. Kalau mau harmonis sudah sedekah ya. Nanti istri jadi hormat, nurut sama suami, jadi wanita yang soleha, ada ketenangan hati orang bersedekah. Anak-anak jadi anak yang soleh, soleha ya, gampang diatur. Nah, sedekah juga bisa nolak bala ya. Jadi kalau misalkan kita mau dapat musibah, dengan sedekah bisa ditolak itu. Jadi kalau kita mau safar atau jalan-jalan jauh, sebaiknya pagi-pagi subuh tuh kita sedekah biar kita bisa tertolak dari bala kalau ada mau ada musibah ya. Nah, ini luar biasa ya. Sedekah ini kebalikannya daripada riba ya.
Nah, ini dari Imam Ahmad ya, Rasulullah berkata, kalau seseorang menyedekahkan yang dia miliki dari hartanya yang baik ya, maksudnya halal, cara menerimanya baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya ya, langsung tuh. Jadi kalau kita menyedekahkan harta ya, harta yang baik itu Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Makanya kan Ibunda Aisyah ya, ketika ada pengemis itu dia punya dua keping uang ya, yang satu yang paling bagus dibersihin, disemprot parfum baru dikasih ya, yang terbaik dia beri, maka itu Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Dan Allah juga akan membanyakan hartanya ya, jadi seperti orang yang membanyakan kudanya, ini kata Imam Ahmad nih ya, jadi ketika kita sedekah yang baik ya, Allah akan menerimanya dengan tangan kanan, dan Allah akan membanyakan seperti orang membanyakan kuda atau onta. Jadi misalkan kita punya kuda 1 ekor ya, maka itu Allah akan buat jadi banyak, jadi beranak lagi sampai akhirnya ratusan ekor, bahkan bisa ribuan ekor. Begitulah cara Allah membanyakan orang yang menyedekahkan hartanya ya. Dari 1 ekor bisa jadi ratusan bahkan ribuan ekor ya. Tapi sebaliknya kalau riba ya, dari ratusan ekor itu bisa jadi 1 ekor pun nggak ada ya, habis sama sekali. Bahkan ya, dulu dia sebagai bos, misalnya bos juragan sapi ya, karena dia dengan cara riba ya, akhirnya habis semua sapinya, bahkan kandang sapinya pun udah nggak ada, digadein semua, dijual semua habis ya, karena dengan cara riba ya. Ya, jadi sebenarnya udah banyak bukti-bukti di lapangan ya, untuk menguatkan keimanan kita. Udah banyak sebenarnya orang-orang yang riba akhirnya hancur ya, jadi nggak punya apa-apa, bahkan kehidupannya juga hancur. Itu sebagai bukti lapangan sebenarnya ya, bukan hanya bukti dari ayat-ayat Quran, tapi bukti lapangan pun sebenarnya udah banyak. Orang yang memakan riba akhirnya hartanya habis, kehidupannya juga hancur ya, karena emang Allah memusnahkan secara perlahan-lahan gitu ya. Cuman kadang orang kan suka nggak yakin dengan keimanan, nggak bisa lah kalau nggak pakai di bank lah gitu ya. Jadi meskipun ya, kalau orang yang sebaliknya, kalau orang yang bersedekah ya, itu meskipun hanya sedekah segenggam beras, itu Allah akan berikan ganjaran nanti sebesar gunung Uhud ya. Ini kata Imam Ahmad nih. Jadi ketika kita menyedekahkan meskipun segenggam beras, karena Allah yudhoifu lima yasha, Allah bisa melipat gandakan sesuai yang Dia kehendaki tanpa batas ya. Segenggam beras itu kalau Allah mau lipatkan bisa nanti jadi sebesar gunung Uhud. Bayangin, segenggam bisa sebesar gunung Uhud ya. Jadi yang maksud yurbi sodako adalah menyuburkan sedekah ya. Kadang ada banyak buku-buku tuh ditulis mukjizat sedekah ya, terus keajaiban sedekah. Nah, tapi jangan lupa kita juga harus baca tuh bahaya riba ya. Ya, jadi yang satu sedekah, yang satu riba, yang satu diridhoi, yang satu dimurkai. Nah itu harus seimbang ya. Jangan sampai ya kita rajin ibadah, sholat, puasa, sedekah ya, tapi kita juga menjemput ajab, yaitu dengan riba. Nah itu jangan sampai tuh ya. Kita udah rajin nih melaksanakan perintah Allah, tapi kita juga melakukan riba. Itu sama aja menjemput ajab kita, menjemput kemurkaan Allah ya, dengan kita riba, sayang gitu. Bahkan Allah di sini mengatakan ya, orang yang riba ya, itu dengan kafar ya, la wallahu la yuhibbul kulla kafar, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kafar ya.
Jadi orang riba Allah sebut kafar. Kafar itu orang yang sangat kafir, ya. Karena itu ada alif di situ, kafar. Berarti kafirnya nggak sedikit, sangat kafir, banyak. Ya. Kalau kafirnya banyak, ya berarti udah berulang-ulang dan lama terus menerus, ya kan. Orang yang riba tuh kebanyakan nggak sebentar, itu bisa puluhan tahun, ya, kayak ngambil rumah. Ya, jadi kafar tuh Allah menyebutnya, sangat kafir, ya orang yang riba. Kenapa disebut kafar, ya? Karena Allah udah mengatakan ini halal, ya, yang ini haram, tapi dia masih melakukan, ya, yang dilarang, maka dia termasuk orang yang ingkar kepada Allah, tidak mensyukuri, termasuk kufur nikmat, ya. Allah udah kasih tahu, ya, ini sedekah halal, dagang halal, ini riba haram, tapi dia masih melakukan, maka disebut kafar, sangat kafir, sangat ingkar, ya, masih melakukan juga. Ya. Jadi Allah udah kasih tahu bahwa riba ini bahaya, riba ini, tapi ya kadang orang suka nggak yakin, bahkan ada, ya, training motivasi, ya. Dengan uang bank kita bisa kaya. Bagaimana memanfaatkan uang bank, ya. Ada itu training-trainingnya, bahkan ada yang pakai kartu kredit dimanfaatin, ya. Jadi kita gulung-gulung uangnya, ya. Ada kan orang yang berpikir, wah nih kalau pakai uang bank cepet nih kayaknya. Misal kita punya usaha, ya, usaha ini rame, maju, bagaimana supaya kita bisa cepet berkembang, cepet kaya, maka dijaminkanlah usaha kita, ya. Dijaminkan dapat uang, dia buka lagi cabang, ya. Dia buat duplikat sama seperti ini dengan harapan bisa rame sama seperti yang pertama. Begitu terus, ya. Ini rame, diduplikat lagi, dijaminkan, ya, diduplikat, buka lagi cabang lain terus. Wah, jadi kaya nih. Terakhir dijaminkan uangnya ditabung. Jadi uang bank yang muter. Nah, dia berpikir kan gitu, seperti itu. Betul gak? Ya. Dengan uang bank bisa kaya, ya, dia punya usaha maju, dia jaminkan, dia duplikat, rame, dia duplikat, dijaminkan lagi, duplikat terus sampai banyak. Terakhir uangnya dijaminkan, ditabung, udah uang bank yang muter. Tapi kalau seandainya ada satu cabang bermasalah, nggak rame, ya, dia nggak bisa ditutup itu cabang. Karena apa? Karena dia udah punya tanggungan sendiri. Harus apa? Harus membayar cicilan. Kalau seandainya disubsidi dari cabang lain, ini akan mengganggu nih administrasi cabang lain, ya. Ya karena saya punya juga beberapa cabang. Kalau ada satu cabang yang kurang bagus disubsidi, akan mengganggu cabang lain, ya. Maka dia harus ditopang, disubsidi terus, nggak bisa ditutup. Karena apa? Dia harus bayar cicilan. Nah itu mengganggu, cabang ini keganggu, disubsidi lagi, ya. Akhirnya nanti perlahan-lahan tuh habis tuh cabang, ya. Iya, dia nggak mikir resikonya, pikirannya wah enak nih, cepet kaya, ya. Padahal itu bisa hancur nanti pelan-pelan. Kalau seandainya, karena namanya orang jualan, ya, bisa untung bisa enggak, dapatnya bisa banyak bisa dikit, tapi namanya cicilan itu pasti harus dicicil. Kalau tiap hari dia harus sisihkan, misalnya 200.000 itu harus, ya berarti 6 juta tiap bulan cicilannya itu harus, nggak boleh enggak. Kalau enggak, ya kayak orang yang apa itu nge-grab, dia mengambil mobil cicilan untuk ini, misal cicilannya 4.500.000, berarti dia setiap hari harus 150 dapat tuh. Kalau dia misalkan nggak narik aja sakit, ya besok harus double, kalau enggak dia susah untuk dapetin itu, gitu, ya. Nah begitu juga orang yang usaha, dia harus sisihkan untuk cicilan tuh, nggak boleh enggak, ya. Kalau dia tutup, misal ditutup ada cor aja 7 hari, nah itu 7 hari itu dia harus mengcover, gimana caranya. Nah kalau disubsidi mengganggu yang lain, ya. Nah itu kelihatannya wah enak nih, gampang cepet nih, padahal
Allah perlahan-lahan akan menghancurkan, dan itu sama saja menutupi keberadaan Allah, karena Allah lah yang memberi rezeki, dan dia nggak percaya ya bahwa dengan riba dia bisa cepat kaya. Itu sama aja menutupi keberadaan Allah. Makanya Allah mengatakan dia kafar. Sangat kafir gitu ya. Terus ditambah lagi asim ya, berdosa. Nah, jadi namanya orang yang berdosa ya pasti akan masuk neraka ya. Asim itu artinya orang yang durhaka. Kalau orang yang durhaka itu kan orang yang melakukan kejahatan. Nah, orang yang melakukan kejahatan berarti dia asim. Asim di sini justru pakai ya di sini ya. Asim berarti dia dosanya banyak. Kalau asim berarti dosa aja satu. Tapi kalau asim dosanya banyak nih. Orang riba nih asim. Karena apa? Berulang-ulang dia. Bukan hanya sebentar, bertahun-tahun ya. Makanya Allah mengatakan asim, dosanya banyak. Kalau dosanya banyak berarti siksanya juga besar. Kalau dosanya dikit, sesuai kan Allah membalas sesuai dengan ganjaran apa yang dia lakukan. Kalau dosanya banyak berarti siksanya juga besar gitu ya. Makin besar dosanya, makin besar juga siksanya ya. Jadi udah jelas nih Allah mengatakan orang yang pemakan riba itu kafar dan asim, banyak dosanya. Namanya orang berdosa udah pasti ada siksa ya, ada ganjarannya. Nah, ini kalau kita udah jelasin ya, masalah riba, kira-kira udah mulai takut belum sama riba? Kadang di sini takut nanti sampai sana tanggunglah, habisin dulu lah. Dikit lagi udah langsung tutup aja, pantaha, langsung berhenti udah ya. Insya Allah Allah akan, yakin aja sama Allah ya, Allah akan beri itu keberkahan kalau kita bertaubat, berhenti dan nggak mau lagi riba ya. Jangan sampai kita menjemput murka Allah, itu karena dimurkai ya, sama aja kita perang dengan Allah ya. Jadi kalau kita perang sama Allah itu udahlah, ada nanti yang tiba-tiba mati badannya sebelah, udah habis ya, ada habis waktunya. Terus jantungnya nyerang, serangan jantung. Maksud jantung bisa nyerang sendiri? Serangan jantung, jantungnya nyerang. Ada darahnya nggak bisa dikontrol, dia naik. Orang yang nggak tinggi, darahnya yang tinggi. Itu kalau orang riba itu tentu ada aja tuh penyakit macam-macam ya. Nah sekarang ya kita nih bebas memilih ya. Allah memberikan ujian itu kan artinya memilih ya. Jadi ujian itu memilih, kayak orang anak sekolah ya. Ujian itu kan ada pilihan A, B, C, D. Kita boleh milih A, boleh B, boleh C, D, D. Nah kita juga gitu. Ini kita lagi diuji ya. Liyabluwakum ayakum ahsanu amala ya. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan Allah menguji siapa yang paling baik amalannya ya. Jadi Allah nggak melarang dan nggak menahan. Kita mau milih cara halal, Allah biarkan. Kita mau milih cara haram juga Allah biarkan ya, diizinkan, bukan biar dia. Jadi diizinkan oleh Allah. Sekarang kita yang memilih apakah kita mau milih cara halal atau memilih cara haram ya. Dalam kehidupan itu ya itu ujian. Sekarang tinggal kita. Sekarang kita udah tahu kalau sedekah itu halal, dagang halal, riba itu haram. Nah, kita sekarang ada pada kita mau milih yang mana. Mau milih cara riba pun Allah izinkan, mau milih cara halal pun Allah izinkan. Nah, inilah ujian. Bagaimana kita memilih ya agar kita selamat dari cara-cara yang haram. Tinggal kita yang milih, dan yakinlah ya, pokoknya tanpa riba kita bisa sukses, kita bisa maju ya. Kadang kan kita suka nggak yakin, doa aja juga kadang nggak yakin, minta yang besar dalam hati,
Bisa gak ya? Kira-kira dapat gak ya? Nggak yakin. Doa tapi nggak yakin ya, nggak diizinkan. Begitu juga ya, kita yakin bahwa tanpa riba pun kita bisa sukses, bisa maju, dan insya Allah kesehatan, kehidupan kita juga lebih nyaman. Ya, udah cukup waktunya. Udah nggak usah tanya jawab ya, udah nggak ada kan yang bertanya. Ada yang mau bertanya gak? Nggak ada. Oh, Pak Rahmat, silakan. Nggak kedengeran. Ya, ada Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau menanyakan, kita ini kayak rumah, kayak mobil, motor mungkin juga. Nah itu kan kita kan istilahnya dulu kan beli dari barang gitu ya. Ya. Nah itu ya kita nggak tahu, mungkin dulu ya kita nggak ada juga belum kali ya, belum seperti sekarang gitu ya. Nah itu untuk menghapuskan dosanya itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Iya. Itu di ayat 275 dikatakan fantaha, maka berhentilah, falahu masalab, apa yang telah lalu maka Allah biarkan, Allah toleransi yang udah, ya. Nah, wa amruhu ilallah, dan segala perkara udah serahkan kepada Allah. Caranya apa? Kita udah berhenti, udah nggak ada niat lagi. Nah, terus bertaubat, ya, nggak mau melakukan riba lagi, fantaha, berhenti, udah. Dan masa lalu udah dianggap udah tidak ada, nggak perlu kita ngembaliin yang dulu riba kita pernah makan, kita udah nggak perlu. Ya, di sini dikatakan ya, falahu masalab, ya, baginya apa yang telah lalu diperolehnya dahulu udah cukup, ya. Itu kebaikannya Allah, udah nggak usah diini lagi. Ya. Tapi syaratnya berhenti dan bertobat, nggak melakukan lagi. Kalau melakukan waman ada, maka neraka kekal di dalamnya, ya. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Oh, Pak Andra, silakan Pak Andra. Usaha Pak. Hah? Terus bagaimana ya caranya ya? Kita ada di luar pesantren melakukan bank. Ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya riba, kita tahu bahwa bank itu riba ya. Nah, untuk orang yang berusaha, kita selalu berhubungan dengan bank. Bagaimana caranya Pak? Kira-kira. Ya kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa ya udah, kayak misalkan bayaran dia pakai banknya bank konvensional, ya tolong ya bayar ke bank konvensional gitu, misalkan seperti itu. Tapi orang-orang itu semua pengusaha-pengusaha itu juga pakai bank konvensional Pak. Bank apa? Ya misal bank BCA. Iya, bank konvensional kan namanya Iya, itu. bukan, kita yang pakai BSI misalnya kan, tapi dia enggak, gimana caranya? Ya nggak apa-apa, ya karena ya kita juga nggak bisa nyuruh dia semua pakai bank syariah. Ya, ya nggak apa-apa ya. Yang penting niat kita nggak mau ngambil dari kelebihan itu, ya kan? Yang namanya kelebihan itu riba artinya, ya. Nggak ada niat untuk ngambil. Kalau sebagai fasilitas ya udah, yang lain juga make kan. Bahkan dia pengen kita juga kalau bisa sama supaya gampang transfernya, ya. Ya, ya kalau emang seperti itu buat mendukung gimana? Ya kita nggak bisa. Tapi ya kalau kita bisa syariah semua lebih bagus. Nah, tapi kalau dari syariah ke konvensional kena 6.500 ya. Itu konsekuensinya. Ya tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita udah mengurangi dan menghindari. Kalau dia pakai konvensional nggak, ya udah nggak masalah. Nah silakan aja. 2.500 pakai BI Fast. Kalau pakai Flick gratis Pak, Dana gratis. Ada yang gratis transferannya. Ya cukup ya. Oh Pak ini Pak Tarjo tolong.
Saya ingin bertanya mengenai kondisi perbankan yang sekarang, di mana porsi dari bank syariah itu hanya 7,4% dari aktivitas seluruh perbankan nasional. Nah, tentunya di sini kan mungkin buat nasabah yang ingin menabung itu bisa terlaksana ya. Tapi mungkin di area-area yang ada cabang bank syariahnya. Tapi di daerah-daerah itu rasanya bank syariah itu belum, terutama di desa-desa itu belum banyak masuk, sehingga mereka juga ya terpaksa pakai bank konvensional. Mungkin bagi orang yang meminjam di sini, kan kalau 7,4% itu kan kecil sekali tuh ya. Artinya sangat ketat, sangat susah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Dalam kondisi seperti ini bagaimana? Apakah kita bisa golongkan atau kita bisa beranggapan bahwa kondisi ini sebenarnya masih darurat syariah di Indonesia? Terima kasih. Iya, baik. Ya. Jadi pertama, kenapa kita harus pakai syariah? Karena sudah dinyatakan halal oleh MUI ya. Itu artinya kalaupun ada yang mengatakan ini sama aja sama ini konvensional, yang penting udah dihalalkan sama MUI. Kalaupun terjadi apa-apa ya MUI yang bertanggung jawab gitu. Ibaratnya kayak keputusan isbat gitu, udah ditetapkan oleh pemerintah, ya udah kalau terjadi perbedaan pemerintah yang bertanggung jawab gitu. Ini juga MUI nanti yang bertanggung jawab ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa minat orang nabung di syariah sedikit ya? Karena orang beranggapan syariah itu lebih mahal, bunganya lebih ini tinggi gitu. Terus berbelit-belit caranya, banyak ininya gitu ya, sehingga orang jarang atau enggan untuk ke syariah gitu ya. Padahal ya kalau kita punya kesadaran bahwa inilah cara yang aman dalam agama gitu ya. Nah, itu meskipun mungkin secara nilai kelihatannya lebih tinggi, tapi sebenarnya ya kalau misal dengan cara bagi hasil dan itu benar-benar untung, bisa lebih besar dia dapat keuntungannya, betul gak ya kalau bagi hasil ya. Nah, makanya kenapa minat orang ke bank syariah sedikit, karena itu ada anggapan bank syariah bunganya lebih tinggi dan lebih mahal ininya. Nah, kalau seandainya terjadi seperti di kampung, katanya udah susah untuk mendapatkan bank syariah karena enggak menyebar ke seluruh daerah ya kita kalau bisa diusahakan, kalau nggak bisa utang ya kenapa harus utang gitu. Pertama minjem dulu ke keluarga, bagi hasil misalnya, yuk kita buka usaha yuk, atau ini kalau udah maksimal nggak bisa ya mau nggak mau ya seperti apa ya, kecuali kalau darurat untuk berobat atau apa ya mungkin. Tapi kalau misalkan masih bisa dihindari ya bank riba ya, kenapa enggak kita hindarin? Masih banyak cara-cara lain ya. Bahkan ya ada orang yang punya uang bingung bagaimana dia cara mendistribusikan uang ya. Makanya ketika saya bangun ruko itu saya nggak pakai modal, pakai investor untuk ngebangunnya. Karena masih ada orang yang punya uang tapi dia gimana cara dia ininya mengembangkannya gitu. Dia nggak mau riba juga seperti itu ya. Jadi kalau bisa dihindari semaksimal mungkin gitu ya Pak ya. Mungkin buat apa tadi bagi hasil atau bunga itu sih mungkin sama ya, antara kurang lebihnya sama. Karena kalau bank syariah lebih mahal juga nanti nggak bisa bersaing. Iya. Tapi mungkin yang apa namanya perbedaannya adalah orang yang ingin mendapatkan pembiayaan. Jadi kalau di bank syariah itu kan kalau kita ingin meminta pembiayaan itu harus ada kontraknya dulu Pak, harus ada kita di atas bukti apakah itu SPK atau kontrak. Jadi harus ada transaksi, sedangkan di bank konvensional
itu tidak seharusnya tidak selamanya seperti itu. Jadi kalau ada kontrak atau ada transaksi atau ada PO itu lebih mudah. Tapi untuk digunakan secara umum juga boleh. Mungkin itu ya. Ya. Jadi ya agak rumit dalam mendapatkannya. Fasilitasnya juga sedikit, ATM kan jarang. Ya. Tapi bank konvensional juga sekarang hati-hati. Udah banyak yang ngebayangin nih, tanpa modal, tanpa jaminan bisa dapat. Cuman KTP. Nah itu nanti buat nyaingin bank konvensional bisa jadi itu. Makanya ada kan bank konvensional yang juga buka pinjaman online. Ya dari kayak MNC kan dia buka pinjaman online juga itu. Ya saya rasa cukup ya. Kita Hotmail Quran. Allahumma arhabil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.